Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita akan mulai perkuliahan hari ini, melanjutkan dari materi minggu lalu, dan hari ini merupakan closing dari matkul LDK ya. Kita akan sepakati dan sampaikan beberapa hal terkait dengan ujian dan administrasi perkuliahan. Baik, silahkan dibuka, diunduh Undang-Undang ITE-nya, 3 undang-undang, Undang-Undang 2008, 2016, dan 2024. Silahkan dapat dibuka terlebih dahulu. Di dalam Elena sudah ada ya, jadi silahkan dibuka dulu. Oke, sudah. Oke, minggu lalu kita sudah mengetahui ya terkait dengan keberlakuan dari Undang-Undang ITE. Saya cuma mau cek aja, di Undang-Undang ITE itu ada 3. Silahkan dijawab di open mic, semuanya menjawab, saya akan bertanya. Apakah ketika undang-undang tersebut berlaku? 1, 2, 3. Silakan open mic dan semuanya menjawab. Berlaku. Berlaku, Bu. Berlaku. Berlaku, Bu. Baik. Kalau ditanya terkait dengan 3 undang-undang, maka ketiga undang-undangnya semuanya berlaku. Yang belum tentu berlaku adalah pasal-pasal, ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Minggu lalu kalian sudah mengetahui terkait dengan bagaimana membaca, mengetahui keberlakuan dari atau peraturan perundang-undangan. Kemudian kita sudah mengetahui informasi elektronik itu apa, mana-mana yang termasuk dalam lingkup informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, transaksi elektronik, dan jaringan elektronik. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bahwa dalam kita membuat, menerima informasi dan dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik, jaringan elektronik. Sebentar. Oke, kita akan ketahui bagaimana caranya supaya di dalam kita bertransaksi elektronik menggunakan sistem dan jaringan elektronik itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Minggu lalu kita sudah ketahui bahwa seluruh dari kita di zaman yang sekarang saat ini semuanya pasti memiliki, menerima, bahkan membuat informasi dan dokumen elektronik. Baik, semuanya sekarang sudah
membuka ya regulasi itu, sekarang silahkan dibuka yang paling awal, paling pertama Undang-Undang ITE tahun 2008. Silahkan dibuka dulu. Oke, kalau sudah, coba saudara ketikkan hukuman, ketikkan sanksi, cari coba, kontrol find, cari kedua kata itu adakah di dalam Undang-Undang tahun 2008. Silahkan. Oke, ada tidak? Maaf Ibu, saya cari tidak ada ya hukuman atau sanksi. Ya, yang lain bagaimana? Mohon maaf Ibu, ini linknya nggak bisa dibuka Bu. Linknya nggak bisa dibuka. Link yang mana? Yang di Elena Bu. Link yang ada di Elena. Harusnya bisa, tidak ada masalah itu linknya. Coba dicoba kembali. Izin menyampaikan Bu, linknya not found begitu saat dibuka. Mohon Oh, Ibu linknya, mohon maaf. Ya, coba. Padanya kata menghukum Ibu. Screen. Ya, udah kelihatan belum Elenanya Robel ini? Sudah. Oke. Link ini coba saya buka. Nggak bisa. Kalau tidak bisa, linknya silahkan dapat di googling dan diunduh ya. Seharusnya bisa ini. Oh, mungkin server dari BPK-nya sedang bermasalah sepertinya. Ini kan kodenya 404 ya, dari server BPK-nya. Di googling silahkan ketika undang-undang ini. Oke, saya lanjut. Bagi yang sudah memiliki undang-undangnya dan sudah mengunduh, ketemu tidak ada kata. Tadi baru satu orang yang menjawab. Mungkin bisa. tidak ada Bu. Oke. Yang lain gimana? Mungkin bisa open mic bersama-sama. 1, 2, 3 silahkan. Ketemu apa tidak? Tidak Bu. Belum menemukan. Saya cari Ketemu. Baik. Kalau pada masyarakat awam, peraturan perundang-undang itu atau peraturan, aturan dibuat untuk menertibkan, untuk mengatur supaya tertib, dan juga apabila ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai, tidak baik, untuk memberikan efek jera, maka ada hukuman yang menyertainya. Nah, kalian sudah melihat, membaca regulasi ya, peraturan perundang-undangan, kemudian saya minta untuk coba cari kata hukuman, kata sanksi, tidak ada gitu. Nah, lantas apakah di Undang-Undang ITE ini tidak ada hukumannya, padahal harusnya ada.
Baik, di dalam peraturan perundang-undangan, hukuman atau sanksi ini diatur di dalam bab dengan nama ketentuan pidana. Jadi di dalam hukum arti kata pidana itu bisa berarti menestapakan, menderitakan. Jadi arti dari kata pidana itu yang menderitakan, menestapakan. Ada hukuman penjaranya, masuk ke dalam penjara. Jadi hukuman dan sanksinya itu di dalam regulasi peraturan perundang-undangan disebut dengan ketentuan pidana. Jadi kalau ke depan kalian membaca dan mencari sebuah sanksi apa ya dari undang-undang ini, kalian dapat langsung merujuk pada ketentuan pidana pada undang-undang tersebut. Oke. Sekarang kalau kalian cari kata ketentuan pidana dalam undang-undang yang tahun 2008 ketemu tidak? Silahkan. Ada, Ibu. Oke, yang lain bagaimana? Apakah sudah ketemu? Sudah ketemu, Ibu. Oke. Kalau pada undang-undang yang 2016 ketemu tidak? Coba dicari kata ketentuan pidana ada atau tidak. Ada atau tidak? Menjawab ada, Ibu. Ada, Ibu. Ya, kalau pada tahun 2024 ada atau tidak? Ada atau tidak? Halo? Mohon izin jawab, Ibu, ada. Oke. Kalau pada ketiga undang-undang tersebut ada, maka yang berlaku undang-undang yang tahun berapa ya? Yang 2024, Bu. Iya, Ibu, yang terbaru. 2024. Oke, yang lain? Apakah ada kendala, kebingungan dalam menentukan keberlakuannya? Tidak ya. Oke, berarti sekarang terkait dengan ketentuan pidana dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, kita fokus melihat pada Undang-Undang tahun 2024. Ada pasal berapa undang-undangnya? Ada pasal berapa? Ada pasal berapa? Ini tulisan perbuatan yang dilarang antara lain pasal 27, pasal 27A, pasal 27B, pasal 28. Kalau yang ketentuan pidana, Beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam pasal 45, pasal 45A, serta pasal 45B. oke. Saya sudah membuat pertanyaan di topik 7. Nanti setelah kuliah ini silahkan untuk dikerjakan. Akan saya close pada malam ini ya.
topik 6, diskusi topik 6, diskusi topik 7, kuis topik 6, dan kuis topik 7. Seluruh pertanyaannya yang kita bahas pada kuliah minggu lalu dan kuliah minggu ini. Seharusnya tidak ada kendala dalam menjawabnya. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ines bahwa perbuatannya ada pada pasal 27. Sedangkan ketentuan pidananya ada ada hukumannya, ada hukuman penjaranya yang diatur di pasal 45. Mari kita bisa simak yang pertama, selain 45 ada 45A, 46A yang tadi disampaikan ya. Oke, disimak yang pasal 45. Oke. Mbak Salma bisa tolong dibaca yang ayat 1. Sebentar, Ibu. Ya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang sanksi bagi individu dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda 1 juta. Oke. Yang tidak boleh dilakukan itu apakah hanya menerima konten kesusilaan atau mengirim konten kesusilaan. Kalau melihat pada pasal tersebut yang tidak boleh, apakah hanya kita, misalnya saya kirim WA yang melanggar konten kesusilaan dan saya menerima, itu saja atau ada yang lain? Iya, Bu, itu saja karena di sini yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di penjelasannya. Ya, oke. Yang lain ada pendapat lain? Bukan ya, bukan hanya menerima dan mengirim, tetapi kalau dilihat di pasal 45 ayat 1, tetapi juga Mas Izin Abdian, menjawab Ibu. ya silahkan. Tetapi juga menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Oke, itu ya. Jadi di sini menyiarkan, mentransmisikan dalam media dan platform apapun, jika di dalamnya ada kandungan muatan kontennya itu melanggar norma kesusilaan, maka dapat dipenjara maksimal. Mas Yosbi. Mas Yosbi Immanuel. Iya, Bu. Bentar, Bu. Saya tunggu.
Gimana? Jadi mengenai apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Suaranya yang kurang jelas atau pertanyaannya yang kurang jelas? Pertanyaannya, Bu. Kamu join meet-nya dari mana? Dari handphone, Bu. Ya, di mana sekarang? Di kos, Bu. Oke. Kalau kita mentransmisikan muatan yang melanggar norma kesusilaan, dihukum berapa lama? Masih belum jelas atau sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, Bu. Kita perlu menunggu berapa lama kira-kira? Selama 6 tahun, Bu. Itu minimal atau maksimal? Itu maksimalnya 6 tahun, Bu. Atau denda paling banyak itu 1 miliar. Oke, coba diulangi. Jadi hukumannya adalah? Hukumannya itu akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar. Oke, kecuali ada pengecualian, yaitu Mas Yusbi, kecuali Bentar, Bu. Kecuali Muhammad Mirza bisa dibantu. Biasanya kalau mahasiswa saya FH ketika kuliah seperti ini gitu ya. Saya nggak Permisi, pakai. Ibu, saya izin membantu, Bu. Ya, Mas Mirza, Mas Yusbi, biasanya kalau mahasiswa FH saya nggak pakai lama, bahkan mungkin orang lain juga ada di sini kebetulan aja. Saya akan langsung kasih D. Gitu. Ibu, permisi, saya izin membantu. Saya Deko Yudhani Nur Syams. Mas D, ya makasih. Sudah. Menurut ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana dalam hal ini adalah pengecualian dari pasal 45 ayat 1 yang dimana A. dilakukan demi kepentingan umum, B. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri, atau C. informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan atau ilmu pengetahuan. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih. Oh iya, saya sudah share Turnitin ya di sini ya, di rombel ini. Maaf, saya salah sebentar. Sudah kah? Tabel Turnitin, Excel. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Yang kiranya kurang dari 5.000 boleh live aja, nggak apa-apa, nggak ikut kuliah. Ya, kalau kalian lagi bergabung di tempat-tempat yang mungkin kalian agenda kuliah, silahkan, ada agenda lain, silahkan live aja ya. Gitu aja. Karena yang katanya jumlah katanya kurang atau merasa tidak membuat kuis 1 atau 2 itu pasti saya nggak keluarkan nilai ya. Jadi kalian disilahkan untuk live dan tidak mengikuti pertemuan hari ini. Oke. Karena sudah pasti nilainya ya paling bagus D, kalau enggak E.
Jadi kalau kalian sedang ada prioritas lain, silahkan left. Tidak harus di sini. Kalau di sini, saya pengen kalian fokus dan konsentrasi penuh untuk mengikuti. Kalau kalian sedang dalam kondisi yang tidak bisa fokus, ada prioritas dan agenda lain, silahkan left. Oke. Kalau kalian cermati di dalam pasal 45, di situ ada beberapa ayat. Ya, ada beberapa ayat. Ayat 1, kalau ada perbuatan-perbuatan yang dimana seseorang itu dengan sengaja mempublikasikan, melanggar norma kesusilaan, dengan pengecualian pada ayat 2. Kalau kalian lihat pada ayat berikutnya, kalau saya tanya ada norma atau hal apa yang tidak boleh dilanggar, kalau yang pertama adalah norma kesusilaan, maka yang kedua adalah silakan dijawab bersama-sama, open mic. Yang kedua adalah pada ayat setelahnya, ayat 2-nya berarti berisi pengecualian dari ayat 1, Ibu. ya, itu sudah di bawahnya lagi, melanggar Perjudian, Ibu. Perjudian. Oke, setelahnya, setelah perjudian, terkait dengan yang bawahnya, menyerang kehormatan Ibu. Menunjukkan suatu hal atau nama baik orang lain. Berikutnya, terkait tentang tindak pidana aduan, Ibu. Oke. Ya, jadi melanggar yang pertama norma kesusilaan, yang kedua konten muatan terkait dengan perjudian, yang ketiga yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, berikutnya apa lagi? Fitnah, Ibu. Fitnah. Berikutnya pengecualian dari ayat 4, Ibu. Oke, yang pengecualian bisa di skip dulu, nanti saya bahas. Jadi saya pengen kalian ketahui dan baca pasal 45, 45, 46 ya. Konten yang tidak boleh adalah yang mengandung norma kesusilaan, perjudian, menyerang kehormatan atau nama baik, fitnah, lalu menguntungkan diri dengan sengaja cara menguntungkan diri, Bu. Oke, dan memaksa orang dengan ancaman kekerasan. Ya, kekerasan. Lalu ada lagi menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Oke, rahasia. Ada lagi apa? Penyebaran berita bohong, Bu. Oke, ada lagi apa? Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ya, berita bohong sudah tadi. Selanjutnya, ada lagi, masih ada. menghasut orang lain, Ibu. Menghasut orang lain, masih ada. Apalagi? Dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong, Ibu. Ya, berita bohong sudah. Menghasut sudah. Ada lagi?
Memberi Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Oke, ya sudah. Ada lagi. Memberi utang, membuat Masih ada. pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Ya. Penipuan. Apalagi yang di bawahnya berita bohong. Masih ada. Melakukan ujaran Kebencian, Bu. Terkait dengan ras, suku, apalagi etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, informasi dokumen elektronik yang disebar dengan tujuan publikasi, ditransmisikan, disiarkan, lalu kemudian dikirimkan, diterima, dibuat untuk bertransaksi elektronik, lalu dengan sistem dan jaringan elektronik, tidak boleh mengandung muatan. Jadi kontennya tidak, maaf sebentar. Oke, saya lagi closing untuk Zoom saya. Jadi tidak boleh ya mengandung muatan norma kesusilaan, perjudian, menyerang kehormatan, nama baik, fitnah, mengancam dengan kekerasan, mengancam akan membuka rahasia, adanya hoax atau berita bohong, kemudian ujaran kebencian, menghasut orang lain, terkait dengan rasis, ras, suku, agama, disabilitas yang disebutkan di dalam pasal tersebut. 45, perbuatannya ada di dalam pasal 27. Ketentuan dan ancaman pidananya ada di pasal 45, 45A yang tadi kalian sudah temukan dan baca. Dari perbuatan-perbuatan yang mengandung konten yang dilarang tadi, yang sudah kalian ketahui, ada satu-satunya perbuatan yang berbeda dengan perbuatan lainnya, yang diatur berbeda dengan perbuatan lainnya, yaitu perbuatan yang mengandung muatan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Apa yang berbeda dengan perbuatan-perbuatan lainnya? Pada perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang lain ini, aparat penegak hukum dapat memeriksa, dapat menangkap, memeriksa, dan mengadili jika
adanya aduan, adanya pelaporan dari korban atau yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Tidak boleh dari badan hukum. Jadi kalau yang lain, misalnya yang pertama norma kesusilaan. Kalian pernah mendengar berita ada streamer yang ditangkap polisi karena live dengan tidak pakai baju. Oke, itu polisi bisa langsung datang dan menangkap. Kalian pernah mendengar berita ada produksi film yang mengandung konten melanggar kesusilaan karena baru muncul pemeriksaannya baru selesai kalau tidak keliru, Siskae atau apa itu penyebutannya, pernah dengar? Belum ya, oke nanti dicari. Atau pihak yang kemarin juga sempat ditangkap, dia OnlyFans kalau tidak keliru, pernah dengar? Atau dulu sekali, mungkin kalian masih kecil, Ariel Noah itu pernah dihukum penjara. Nah, nanti kalau kalian belum pernah mendengar dan belum pernah mendengar beritanya, kalian bisa googling kasus-kasus itu. Mereka dipenjara karena pelanggaran terhadap undang-undang ini. Ya, undang-undang ini lahir di tahun 2008. Bu, berarti kasusnya Ariel Noah setelah 2008, betul. Di penjaranya. Langsung dipisah, ditangkap polisi, kemudian diperiksa Pak Hakim, dan dipenjara. Ya, tadi kita sudah ketahui bahwa di 2008 juga ada ketentuan pidana dan perbuatan yang dilanggar. Perbuatan yang berikutnya, ancaman, kekerasan, lalu dengan fitnah, dan juga yang rasis tadi. Kalian bisa lihat ketentuan yang ada di bawahnya. Kalau ada kata-kata harus dengan aduan, harus dengan pelaporan, itu artinya korban harus melapor ke polisi dulu, baru Pak Polisi bisa menangkap. Itu yang terkait dengan penyerangan kehormatan atau nama baik. Pasal itu dibuat bukan untuk menyusahkan, Pak saya itu sudah jadi korban, kok masih diminta lapor, kenapa Pak Polisi tidak langsung nangkap saja sih? Kan saya harus ke kantor polisi dulu buat laporan. Coba bayangkan kalau pasal itu bukan tanpa aduan. Kalian ngomongin temennya di status, di story, sosmed, ada buktinya, ditangkap polisi. Kalian ngomongin dosen, pimpinan, pejabat, langsung ditangkap polisi. Kan itu menyerang kehormatan dan nama baik, karena belum tentu kebenarannya. Penjara akan sebesar dan sepenuh apa? Karena banyak sekali orang yang membuat konten muatan untuk dipublikasikan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Ujaran kebencian. Kalau kita scrolling, lihat di sosmed, ada orang dengan kepala tokoh apa, badannya misalnya badak, rusa, atau dengan kata-kata, banyak sekali kan. Kalau di tingkat mahasiswa misalnya buat aksi, ada spanduk atau ada tulisan dan dipublikasikan pejabat A begini, pejabat B begini, ataupun yang lainnya. Kalau itu bukan merupakan delik aduan, polisi bisa langsung datang dan menangkap semuanya. Oke. Jadi
dari sini kalian dapat ketahui kita bisa membuat informasi elektronik, dokumen elektronik, namun tidak boleh mengandung muatan-muatan yang tadi kita sudah sampaikan bersama-sama. Tidak boleh mengandung muatan kesusilaan, perjudian, sampai yang ras tadi. Walaupun pada beberapa pasal ada keterangan bahwa pasal tersebut delik aduan. Namun siapa yang dapat menggaransi kalau pelaku tidak akan dilaporkan? Tidak akan ada yang menggaransi bahwa pihak yang ada dalam muatan konten tersebut tidak akan melaporkan kepada polisi. Bisa saja dia akan melaporkan. Jadi, ketika peraturan perundang-undangan dibuat dan ada ketentuannya secara tegas diatur, maka siapa saja yang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, dia melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Atau istilah hukumnya, tadi kan kalian membaca kalau bagian yang ada hukumannya itu disebut dengan ketentuan pidana. Nah, perbuatan yang tidak boleh itu disebut dengan tindak pidananya, deliknya, DELIK, gitu. Itu istilah di dalam hukumnya. Nah, jadi dari sini kalian ketahui minggu-minggu yang lalu pada topik 1 sampai topik 6 kalian diberikan materi terkait dengan pentingnya digitalisasi, big data, e-commerce, cyber, keamanan cyber, dan masa kini itu kita tidak terelakkan menggunakan semuanya itu. Dan sebagai penutup, kalian diberikan materi terkait dengan regulasi peraturan di bidang ITE ini. Jadi kalian mau membuat big data, kalian mau terkait dengan e-commerce, cyber, atau digitalisasi, pastikan muatan-muatannya tidak mengandung apa yang diatur di dalam pasal 27 tadi. Karena itu semuanya ada ancaman pidananya, ada ancaman penjaranya, dan itu tahunan. Dan walaupun ada beberapa perbuatan dengan delik aduan, itu tidak menjadi garansi bahwa tidak akan dilaporkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke. Tidak, Izin Bu. bertanya, Ibu. Iya, gimana Mbak Julia? Kalau untuk pembaruan dari undang-undang itu dilaksanakan setiap berapa tahun? Itu ada jadwal khususnya atau setiap 5 tahun atau menunggu peraturan itu sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang atau bagaimana, Ibu? Oke. Jadi peraturan perundang-undangan salah satunya itu undang-undang, salah satunya saja. Ada banyak peraturan ya, ada peraturan daerah, ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, dan seterusnya. Terkait dengan undang-undang itu yang membuat adalah pemerintah, presiden, dan juga DPR. Nah, atas usulan pemerintah kemudian diajukan ke DPR. Terkait kapannya sesuai dengan kebutuhan. Ada undang-undang yang harusnya diperbaiki, dibaharui, diubah karena sudah tidak sesuai dengan zaman, karena sudah misalnya usianya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi masih belum diubah. Ada undang-undang yang
baru 5 tahun, 3 tahun kok sudah ada perubahannya lagi. Ya, itu terkait dengan kebutuhan urgensi atau di istilahnya di DPR itu ada yang namanya badan legislasinya atau program legislasinya di urutan berapanya. Nah, seperti itu. Jadi, oh ya ini butuh nih, tapi masuk nggak ke prolegnya, program legislasinya, dan seperti apa balik nanti mengerjakan itu bersama dengan DPR dan juga pemerintah. Untuk informasi saja, satu undang-undang itu bisa memakan rapat itu sampai puluhan rapat dengar pendapat dengan ini dulu, harus begini. Banyak hal. Gitu, Mbak Yulfa. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi. Secara sederhana, muatan-muatan yang ada di dalam handphone kalian itu mungkin kalian tidak sadari kalau itu melanggar ketentuan ITE. Ya, informasi itu mulai dari tulisan, grafik, kata, enggak hanya foto, enggak hanya video. Percakapan di dalam chat room, percakapan di dalam grup chat, itu dapat menjadi sebuah bukti adanya pelanggaran Undang-Undang ITE. Stiker-stiker yang dibuat, dikirimkan, konten-konten yang secara tidak langsung mempromosikan perjudian, atau ada ancaman kekerasan. Kasus yang menimpa Rebecca, saya lupa nama belakangnya, dia pacaran, lalu kemudian yang menyebarkan videonya adalah mantannya. Oh, mungkin sebelumnya diancam akan dibuka, oh ini rahasia padahal, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya tidak keliru, mantannya udah ditangkap polisi. Nah, dari sini kalian sudah ketahui ya bahwa pemerintah mengatur dan mengundangkan terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Selalu bijak dan berhati-hati dalam menggunakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem elektronik, jaringan elektronik, dan dengan sengaja, dengan niatan mempublikasikan. Itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, disampaikan? Oke, cukup. Oke, jika cukup, untuk topik 7 saya cukupkan dengan kalian mengerjakan diskusi pada topik 7. Ya, saya akan tutup hari ini jam 12 malam untuk diskusi 6, diskusi 7, topik 6 dan topik 7. Insya Allah minggu depan saya akan kirim data unduhan topik, kuis topik. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, disampaikan terkait dengan administrasi perkuliahan? Tidak ada. Oke. Baik. Jika tidak ada, saya cukupkan. Saya sekaligus closing untuk rombel ini dan juga perhatikan betul ya kode matkul ini. Lihat di Sikadu, cocokkan dengan jadwal yang dibagikan tim MKU. Jangan sampai salah kelas. Jangan sampai kelewatan, kelupaan, karena saya tidak ada susulan untuk ujian CBT-nya. Ya, perhatikan betul jadwalnya. Kalau ada pertanyaan yang terlewat bisa disampaikan di Telegram Group. Kalau ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di Telegram Group nanti. Kalian ujiannya hari apa? Jam berapa? Udah tahu belum?
Sudah, Ibu. Sudah Ibu, itu pembagiannya sesuai prodi ya Bu? Sepertinya ya, sepertinya. Sepertinya gitu. Pastikan kodenya sesuai aja. Jadi nanti saya bisa langsung mengunduh dan akan saya share juga hasilnya. Karena cuma tinggal unduh spreadsheet-nya gitu aja. Oke. Ya, dipersiapkan dengan baik. Ini nanti saya langsung close dan setting untuk topik dan kuis 6-7 di hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau disampaikan, pertemuan hari ini untuk Selasa jam 7 saya cukupkan, saya akhiri dengan ambil presensi. Terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu, itu di mute. Mic-nya mati Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Saya tadi terakhir menjawab apa? Terakhir kalimat yang saya sampaikan apa? Ditutup dengan presensi, Bu. Oke, ditutup dengan presensi. Terima kasih atas kehadiran, kerjasama, dan juga semangat selalu, sehat selalu untuk kalian semuanya. Mohon maaf atas pendampingan, pembimbingan yang belum optimal, dan juga bagi yang masih semester 1 ada enggak? 3 ya berarti paling kecil ya? Atau 1 ada? Semester 1 ada, Bu. Ada semester 1. Oh, semester 1. Ada, Ibu. Ya, semester 1 ada. Baik. Oke, mungkin ini akan menjadi ujian pertama di kalian ya, tidak perlu yang pressure berlebihan. Karena kalau LDK itu ya mungkin karena hadir di setiap semester ya, jadi kadang-kadang mahasiswa abai sehingga kalau kurang baik nilainya atau belum atau males atau yang lainnya, tinggal ambil lagi di semester berikutnya karena pasti ada. Oke, saya akan ambil kehadiran seperti biasa ya. Jadi saya langsung klik. Saya langsung klik tidak hadir. Nanti kalau hadir silakan ucapkan nama. Ya, nama, kemudian sampaikan hadir. Terlihat di skadunya sudah ya. Saya sudah mulai. Satu sampai 11 tidak ada. Mohon maaf Ibu, ini sepertinya perangkat saya error, jadinya tidak bisa melihat share-sharean Ibu, cuma bisa melihat wajah Ibu doang. Tidak terlihat, Ibu. Belum terlihat Bu share-nya. Belum kelihatan share screen-nya. Oke, baik. Sudah belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nomor 1 gimana? Nomor 2. 3. Hadir Ibu Salma. 4. 5. 6. Hadir Ibu Arya. 7. Hadir Ibu Danila. 8. 9.
10, Hadir Ibu Revalina. 11, Hadir Ibu Mahesya. 12, Hadir Bu Deca. 13. Hadir Ibu Ivana. Oke, kita mulai ya. Hadir Bu Ivana, hadir Bu. Hadir Ibu Omar. Hadir Ibu Dikmayuda. Hadir Ibu. Yarden hadir Ibu. Hadir Ibu Ilham Yusuf. Ilham Yusuf. Oh, belum sampai situ. Oke. Hamam hadir Ibu. Ilham Yusuf hadir. Hadir Bu. Kelihatan nggak si kadunya? hadir Bu. Oke. Bu, siap Ibu. Muhammad Rafli Nurul Syaika hadir Ibu, di agak ke atas sedikit. Muhammad Rafli Nurul Syaika. Siap. Terima kasih Ibu. Di Violeta hadir Ibu. Nadia hadir Ibu. Yusbi hadir Bu. Fauzi hadir Ibu. Risang hadir Ibu. Fahmi Hidayat hadir Ibu. Siapa? Oh, Famidet belum. Oh iya. Ya, bentar ya. Mikael hadir Bu. Ibu Fahmi Hidayat hadir Ibu. Hadir Ibu. Bu Ayu hadir Bu. Abian hadir Ibu. Gita Sukma hadir Ibu. Bima hadir Bu. Bima. Dinda Ayu hadir Ibu. Mutiatur Rahman hadir Ibu. Eka hadir Ibu. Eva hadir Ibu. Eva hadir. Firda hadir Ibu. Aulianis juga hadir Ibu. Mohon maaf itu. Bu, maaf Bu, itu yang nomor 58 hadir Bu di grup chat. 58. Namanya? Katanya ini. mic-nya error Bu. Iya. Nanti biar dia jabri saya. Zulia hadir Lanjut Ibu. ya. Zulia. Salma hadir Ibu. Salma Najwa hadir hadir Ibu. Najwa hadir Ibu. Nomor 58 hadir. 68 hadir. Nama. 68. Dani Ramadan hadir Ibu. Ines hadir Ibu. Ines hadir Ibu. Ibu Abiramanto hadir.
Oke, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.